Halo semuanya, ketemu lagi bareng aku. Di video kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu karya ilmiah dan apa saja jenis-jenis karya ilmiah. Nah, kali ini ada yang bisa tebak kita bakal bahas apa? Betul sekali, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana langkah-langkah dalam penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Kemarin kita sudah sama-sama tahu bahwa karya ilmiah ini adalah tulisan yang dibuat berdasarkan data, fakta, dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu teman-teman, di sini ada hal penting yang perlu kita perhatikan dalam menulis karya ilmiah. Apa saja itu? Simak video sampai habis ya. Nah, di sini pasti banyak teman-teman yang masih bingung, terutama teman-teman mahasiswa baru nih, bagaimana langkah-langkah dan struktur yang baik dan benar dalam penulisan karya ilmiah. Nah, tanpa berlama-lama, yuk sekarang kita bahas tuntas bagaimana langkah-langkah dan struktur yang baik dan benar dalam menulis karya ilmiah. Nah, jadi teman-teman, di sini ada beberapa langkah-langkah dan struktur yang perlu kita perhatikan dalam menulis karya ilmiah. Langkah yang pertama yaitu menentukan tema dan topik. Nah, bisa dibilang bagian ini adalah pondasi utama dalam menulis karya ilmiah. Nah, sebenarnya apa sih tema dan topik itu? Nah, jadi teman-teman, tema ini adalah bidang besar yang akan kita bahas, sedangkan topik ini adalah fokus spesifik dari tema itu sendiri. Nah, teman-teman, di sini kita menentukan tema dan topik itu harus menarik, relevan, dan tentunya harus kita bisa kuasai. Nah, contohnya misalkan kita memilih tema kesehatan dan kita memilih topiknya yaitu pengaruh kopi terhadap konsentrasi belajar siswa. Seperti itu teman-teman. Nah, langkah yang kedua yaitu menulis pendahuluan. Nah, di bagian ini teman-teman kita menjelaskan latar belakang. Nah, latar belakang ini berisi kenapa hal ini penting untuk dibahas. Nah, yang kedua ada rumusan masalah. Di bagian ini ada beberapa pertanyaan penelitian yang akan kita jawab. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Nah, di bagian ini kita menjelaskan di dalamnya itu apa aja yang ingin kita capai. Seperti itu teman-teman. Nah, langkah yang ketiga adalah telaah pustaka. Nah, teman-teman, di bagian ini kita mencari teori, konsep, atau penelitian sebelumnya. Ini penting banget karena ini berguna untuk menunjukkan bahwa tulisan yang kita buat itu punya dasar ilmiah dan bukan sekedar opini sendiri. Nah, langkah yang keempat yaitu membuat metode penelitian, teman-teman. Nah, metode penelitian ini adalah cara dilakukannya penelitian. Nah, di sini bisa meliputi jenis penelitian yang kita pakai, bisa kualitatif atau kuantitatif. Dan bagaimana instrumen yang kita pakai, bagaimana teknik analisis data yang kita gunakan, dan bagaimana cara kita mengolah data. Seperti itu teman-teman. Nah, langkah yang kelima yaitu hasil penelitian. Nah, di sini kita menyajikan temuan kita itu dengan apa adanya. Nah, di sini biasanya disertai dengan tabel, grafik atau diagram supaya lebih jelas. Seperti itu. Dan langkah yang ketujuh yaitu kesimpulan. Nah, ini tuh berisi jawaban singkat atas rumusan masalah yang sudah kita buat. Nah, di sini kita tidak perlu bertele-tele, tapi padat dan jelas. Nah, langkah yang 8 yaitu abstrak. Nah, abstrak ini adalah ringkasan dari seluruh penelitian yang sudah kita buat, seperti latar belakang, hasil pembahasan, tujuan, metode, dan kesimpulan. Nah, walaupun ini ditulis di awal, tapi ini kita buatnya itu di akhir. Gitu teman-teman. Langkah yang ke-9 yaitu kita membuat daftar pustaka atau referensi teman-teman. Nah, semua sumber yang kita pakai seperti jurnal, buku, artikel, laporan itu harus kita cantumkan di sini. Nah, tentu saja penulisannya itu kita mengikuti gaya tertentu. Langkah yang ke-10 yaitu penyebaran atau publikasi. Nah, karya ilmiah tidak berhenti di penulisan saja teman-teman, tapi hasilnya itu kita bisa publikasi melalui seminar, jurnal ilmiah, konferensi, atau platform digital. Nah teman-teman, itu tadi adalah penjelasan mengenai langkah-langkah dan struktur dalam penulisan karya ilmiah. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Sekian dan sampai jumpa.